Dalam dunia peternak tentunya banyak hal yang perlu kita miliki selain daripada ilmu yang memang itu menjadi kewajiban yang harus kita kuasai. Tentunya dari segi modal dan keberanian serta ketelatenan itu juga menjadi hal yang penting untuk kita miliki. Sebab dalam dunia peternak tentunya banyak hal yang akan kita hadapi, bukan hanya tentang untung dan rugi saja. Dari sinilah kepribadian kita harus dibangun, tidak hanya untuk menghitung keuntungan dan kerugian saja. Dalam dunia peternak, jelas kita harus mempunyai modal yang cukup. Kalau hanya bermodalkan ilmu, tentunya itu belum cukup karena harus ditunjang dengan modal keuangan. Selain itu juga, jika kita sudah mempunyai modal ilmu dan modal materi, jelas ada hal yang perlu kita kuasai lagi, yaitu tentang ketelatenan dan niat untuk kita beternak. Sama halnya kita beternak entok, itu harus didasari berbagai segi yang harus kita kuasai. Contohnya dalam pembesaran entok, tentunya kita harus mempunyai dana yang cukup. Karena apa? Dalam proses pembesaran entok tentunya akan membutuhkan banyak modal yang dikeluarkan untuk membeli pakan. Bukan hanya pakan saja yang harus kita beli. Tentunya jika kita tidak mempunyai indukan sendiri, pastinya untuk penyediaan anakan harus kita beli. Disinilah hal yang perlu kita kaji sebelum melangkah lebih lanjut untuk memikirkan tentang dunia peternakan. Dari segi bisnis tentunya pembesaran memang sangat digandrungi oleh para peternak pemula, karena perhitungannya jika tidak meleset, dalam 2 bulan pasti kita bisa menjual hasil ternak kita. Hal itu pastinya didukung oleh berbagai hal yang harus kita miliki. Jelas dalam pembahasan pertama yaitu modal dan ilmu. Dari 2 hal itu juga kita harus ditompang dengan keniatan dan ketekunan kita dalam proses berwirausaha. Jika kita sudah mempunyai modal-modal itu, tentunya untuk melangkah lebih jauh pastinya akan lebih mudah dan lebih meringankan kita dalam proses beternak. Proses pembesaran entok sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Jika teman-teman bisa memanage dari awal keperluan apa saja yang harus kita beli sebelum kita membeli anakan entok. Sama halnya jika kita mau beternak kambing, tentunya kita harus menyediakan lahan pakan dulu. Ya, kalau benar kita beternak hanya 1 ekor 2 ekor itu bisa sambil jalan. Tapi kalau jumlahnya ratusan, itu jelas harus dipikirkan lebih awal untuk penyediaan pakannya. Jadi lebih mengutamakan untuk pakannya daripada isi kandangnya. Itu manajemen yang betul dan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wirausaha atau budidaya ternak entok di bidang entok pembesaran. Karena apa? Ketika kita sudah menyediakan pakan yang cukup, tinggallah kita berpikir itu untuk merawatnya. Jadi pikiran kita itu tidak terbagi dengan hal-hal yang seharusnya sudah di-manage dari awal. Tapi kebanyakan dari teman-teman itu biasanya melakukan dua-duanya di pertengahan ketika kita sudah memulai beternak, yang akhirnya hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan atau kegagalan dalam proses beternak pembesaran.
poin-poin itu memang kita harus lakukan teman-teman. Jadi jangan disepelekan hanya kita ingin uji coba atau hanya menjadikan peternakan itu sebagai sampingan. Tentunya itu tidak bagus untuk kita terapkan di mindset kita teman-teman. Kalaupun kita memang harus terjun di dunia peternakan, ya kita harus all out. Dari berbagai manajemen yang ada kita harus lakukan dan kita harus terapkan. Jika semua itu sudah kita lakukan, tentunya dalam proses beternak itu akan lebih mudah lagi. Dan ini adalah tips untuk teman-teman yang akan membudidayakan ternak entok di bidang pembudidayaan entok skala pembesaran. Jadi hal-hal penting itu memang harus kita kerjakan ya teman-teman. Untuk perawatannya nantinya akan lebih mudah, karena kita akan lebih fokus dari perawatannya daripada kita mumet didampingi dengan kita harus menyediakan pakan untuk pakan besok dan seterusnya. Jika pakan kita sudah tersedia, kita hanya dipusingkan hanya untuk merawatnya. Dalam proses perawatan pun itu sebenarnya mudah kalau kita sudah memanajemen dari segi kandang serta dari segi kebersihan kandang. Jika keduanya itu sudah dipenuhi pun, otomatis angka kematian tidaklah menjadi momok menakutkan untuk kita semua. Ya kembali lagi, rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Tetapi kalau kita sudah bisa memanage dari awal sebelum kita beternak, pastinya hal itu akan bisa kita hadapi. Mungkin gambaran untuk teman-teman yang mau melangkah lebih lanjut agar lebih proteksi diri dan bisa menimbang agar sebelum melakukan itu tidak menjadi penyesalan di akhir dalam proses beternak. Dan hal ini juga agar memotivasi teman-teman bisa beternak lebih sukses dan menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.